Kita sudah beberapa hari berkabung, tapi urusan warisan ini juga harus segera diselesaikan. Iya Kak Ahmad, tapi aku jujur masih bingung, apa kita semua ini dapat bagian yang sama? Menurutku, biar gampang kita bagi rata saja, kan kita semua anak. Tapi aku pernah dengar dalam Islam pembagian warisan itu tidak selalu sama rata. Benar Ahmad, dalam Islam pembagian warisan sudah diatur langsung oleh Allah. Tidak boleh kita tentukan sendiri. Memangnya sampai sedetail itu aturannya? Sangat detail, bahkan ada bagian tertentu yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Pertama itu ada yang disebut sebagai zawil furud. Itu apa? Nah, zawil furud adalah ahli waris yang punya bagian pasti. Sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya, ibu bisa dapat 1/6 atau 1/3, istri bisa dapat 1/4 atau 1/8, dan anak perempuan bisa dapat setengah atau 2/3. Berarti tidak boleh kita ubah-ubah ya? Betul, kalau kita ubah itu berarti kita yang melanggar aturan Allah. Oh, jadi nggak boleh asal bagi rata gitu ya? Kalau yang tidak punya bagian pasti bagaimana? Itu disebut asabah. Contohnya? Contohnya anak laki-laki. Mereka tidak punya bagian tetap, tapi mereka mengambil sisa setelah zawil furud. Jadi misalnya setelah dibagi ke ibu dan anak perempuan, sisanya untuk anak laki-laki. Iya, dan biasanya anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa begitu? Karena dalam Islam laki-laki punya tanggung jawab lebih besar seperti menafkahi keluarganya. Oh, jadi itu bentuk keadilan, bukan ketidakadilan. Kalau keluarga yang lebih jauh gimana? Apa mereka juga dapat? Itu disebut zawil arham. Siapa saja mereka? Contohnya seperti cucu dari anak perempuan, keponakan dari anak perempuan, dan bibi dari pihak ibu. Apakah mereka pasti dapat warisan? Tidak selalu, mereka hanya dapat jika tidak ada zawil furud dan asabah. Berarti mereka urutan terakhir ya? Iya, benar itu. Aku masih penasaran, kenapa ada orang yang nggak bisa dapat warisan sama sekali? Itu karena adanya hijab. Jadi hijab itu penghalang ya? Iya, dalam warisan hijab artinya adalah ahli waris yang terhalang karena ada yang lebih dekat. Contohnya? Misalnya nih, saudara laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan kakek terhalang oleh ayah. Berarti yang lebih dekat hubungan keluarganya lebih diutamakan ya? Tepat sekali. Kalau yang terhalang itu disebut apa? Itu disebut dengan mahjub. Jadi meskipun dia keluarga, tetap nggak bisa dapat apa-apa. Iya, karena sudah ada yang lebih berhak. Oh, sekarang aku benar-benar paham. Kita tidak boleh membagi warisan berdasarkan perasaan. Iya Kak, harus teratur sesuai aturan Allah supaya tidak ada yang dizolimi. Aku juga sadar sih, hampir aja kita semua salah. Untung kita belajar dulu sebelum membagi. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu waris bukan sekadar tentang harta, tetapi tentang amanah dan keadilan. Kesalahan dalam membagi warisan bisa menimbulkan dosa dan perpecahan dalam keluarga. Maka dari itu, mari kita pelajari ilmu faraid agar kita bisa menjaga hak-hak keluarga kita sesuai syariat Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.